Ibu bapak, kalau kita tidak percaya pada Isra hukumnya kafir. Kalau tidak percaya kepada Ba'lawi turunan Nabi, kafir apa enggak? Coba liatin, misalnya ada nih Ba'lawi, kita yakini dulu supaya turunan Nabi, fotonya juga ditaruh di tembok. Liatin dengan betul-betul, baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Liatin mukanya, liatin wajahnya betul-betul. Betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. Saya kalau mendengar nama Dimyati langsung ngegeter, deg 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 deg. Kenapa? Karena saya punya guru yang luar biasa, Abuya Dimyati Banten. Kiai, kalau bisa ijazahkan satu wiridan agar tambak udang di Dipasena ini akan berhasil panennya dan akan maju seperti dulu, bahkan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wat-tariqu ilaihi wadihun lil qasidin, wad-dalilu alaihi laihun lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini ada Isra, ada Mi'raj, hukumnya berbeda. Isra dalilnya sharih di dalam Al-Quran bahwa peristiwa ini jelas terjadi. Mi'raj dalilnya dalilun isyariyun, dalil yang tidak sesorih daripada Isra. Kalau Isra ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas. Kalau Mi'raj ayatnya tidak ada yang sharih yang menjelaskan bahwa betul satu, Mi'raj itu terjadi; dua, bahwa betul Nabi Muhammad jasad dan ruhnya Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini berdasarkan hadis-hadis mutawatir bahwa Mi'raj itu terjadi bukan hanya ruhnya Nabi, tapi juga jasadnya Nabi. Ini adalah pandangan keagamaan dari ahlus sunnah wal jamaah. Maka para ulama berbeda pendapat dengan hukumnya Mi'raj. Kalau Isra sepakat, siapa orang yang tidak percaya dengan terjadinya Isra hukumnya kafir. Kenapa hukumnya kafir? Ayatnya jelas, lafdun sharihun yadullu ala annal Isra waqi'. Tetapi para ulama mengenai Mi'raj ini berbeda pendapat.
seperti berbeda pendapatnya apakah Nabi Muhammad ini jasad dan ruhnya yang sampai ke langit yang ketujuh atau hanya ruhnya saja. Maka tentang kafir atau tidaknya orang yang menyatakan Nabi Muhammad ini mi'raj dengan jasadnya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir orang yang tidak percaya mi'raj terjadi jasad dan ruhnya Nabi, hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena hadis-hadis mutawatir mengatakan bahwa mi'raj ini terjadi jasad dan ruhnya Nabi. Ada lagi yang menyatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu hanya ruhnya. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mi'raj dengan jasadnya tidak bisa dihukumi kafir. Ini namanya pandangan keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Kita ahli sunnah wal jamaah, wong NU iku sekabeh ahli sunnah wal, kita ini ahli sunnah wal jamaahnya karena direbut oleh Wahabi, maka Kiai Ma'ruf Amin memberikan kaid ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa namanya? Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam akidah mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, di dalam fikih mengikuti madhab yang empat, di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, dan merupakan terusan dari ajaran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Makanya bintangnya NU 9. Betul apa tidak? NU lambangnya bintangnya ana sanga. Apa iku maksudnya bintangnya sanga? Ngerti orang ngomong Jawa? Bintangnya ada 9 karena Nahdlatul Ulama merupakan pelembagaan dari ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Wali. Kapan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia? Abad ke-15, abad ke-16. 1600. Lalu bagaimana ajaran Islam Wali Songo itu? Ajaran Islam Wali Songo adalah ajaran Islam di mana Islam yang universal, yang datang daripada Allah, yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dibawa ke tanah Jawa tanpa merusak adat istiadat, budaya, kebudayaan, peradaban yang tidak bertentangan dengan ajaran universalisme Islam itu sendiri. Itu adalah ajaran Islam Wali Songo yang hari ini dilembagakan oleh Nahdlatul. Makanya wis ora salah ibu-ibu ngenggo pakaian muslimat. Ini pakaiannya pakaian NU. Ini juga pondok pesantren pakainya bajunya NU. Ini baju Patayat ya. Kita kalau melihat Patayat gitu gimana rasanya, seneng gitu. Tapi kalau melihat muslimat gimana?
Kalau Patayat di tasnya itu ada minyak wangi. Kalau Muslimat di tasnya adanya balsem. Itu Muslimat zaman dulu ya. Muslimat zaman sekarang beda. Liven, HP, nomor rekening, apa namanya, ATM. Itu Muslimat zaman Ibunda yang ngaji ini orang Sunda nih punya di Banten. Masya Allah, suara orang Banten itu memang memukau. Laki-lakinya gimana gitu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, kalau kita tidak percaya pada Isra hukumnya kafir, kalau tidak percaya kepada Ba'lawi turunan Nabi kafir apa enggak? Ngakunya kan mereka turunan Nabi, betul atau tidak? Dan semua orang sejak kecil tahunya Ba'lawi itu yang dipanggil Habib adalah turunan Nabi. Karena sejak datang 100 tahun yang lalu mereka ngakunya sebagai keturunan Nabi. Tapi setelah diteliti nasabnya, ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu wasilah saya kenal dengan dai Lampung, Singa Lampung, Kiai Suparman Abdul Karim. Karena ketika dari Banten kemudian mengumumkan tesisnya, disambut oleh Jogja, disambut oleh Pasuruan, disambut oleh Garut, disambut oleh Cianjur, disambut oleh Aceh, disambut oleh Palembang, dan di Lampung yang menyambut pertama kali Kiai Suparman Abdul Karim. Dan dengan wasilah Kiai Suparman dan Bapak Surahman semua, dengan wasilah beliau berdua, saya bisa ke Dipasena. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sebelum kesini pengurus MWC ngobrol dulu, tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab, saya dulu husnudzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka, ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi semua
keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis, Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri, kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad keempat Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad keempat Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu, akhirnya marah-marah sama saya, katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma 1. Saya juga ngelihatnya kaget.
Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah. Mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman. Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin Pak Lurah. Nih Pak Lurah di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasena ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepet rame. Tapi kalau bikin makam wali di sini, penyebar agama Islam pertama di tanah Sumatera. Mesen batunya yang tua. Di Patri itu, di Bali itu bisa ditulis. Tok, 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 tok. Syekh Mbah Jangkung dari Basrah, bahasanya bahasa Arab. Minal Basrah ila di Pasena sana salasi mi'atin hijriyatin, abad 3 Hijriah misalnya. Itu nanti orang rame, wah ada makam Syekh Mbah Jangkung asli dari Basrah. Datanglah itu orang, bukan hanya Wali Songo, sekarang Wali Mbah Jangkung yang ada di Pasena. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja, namanya Ba'lawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli, namanya KRT Sumodiningrat, makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja, nggak rame, di Pleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Ba'lawi, bin Toha bin Yahya Ba'lawi. Lah keturunannya KRT Sumodiningrat yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT Sumodiningrat orang Jogja asli. Dia panglima perang Jogja,
bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basrah. Kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basrah. Kalau Kiai Romo Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya, diteliti kok orang Lampung binnya kok ke atasnya leluhurnya bin Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Yai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi, katanya makamnya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basrah. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basrah, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basrah, ke Baghdad, ke Qom, ke Asfihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makamnya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin peran di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya, makamnya tidak terurus. Buyut kita aja 3 kadang-kadang makamnya nggak tahu, betul nggak? Kalau dia bukan kiai, dia bukan pahlawan revolusi, dia bukan pahlawan kemerdekaan, ya orang biasa-biasa saja, itu sudah biasa. Makamnya 5 generasi saja sudah hilang. Jadi tidak terlalu penting untuk mengetahui di mana makamnya Ahmad bin Isa kalau dia ada di Madinah. Kalau misalnya ditemukan makam Ahmad bin Isa di Madinah, baru berarti makam di Yaman itu palsu. Tidak bisa begitu, tidak usah begitu. Tidak perlu dengan mengetahui di mana makam Ahmad bin Isa itu ada yang asli, enggak perlu. Yang jelas sebuah keterangan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Basrah, tidak pernah hijrah ke Yaman, ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul-betul tidak pernah ada di Yaman dan tidak wafat di Yaman, tidak dimakamkan di Yaman. Ini yang saya temukan. Ada 2 cara lagi untuk mengetahui turunan Nabi, bapak-bapak. Yang kedua dengan cara ules. Tahu ules? Ules wajahnya, aura. Bagaimana sekarang itu orang-orang Zaidiyah yang ada di Yaman dari suku Hausi, wajahnya lihat, ulesnya lihat. Keturunan Nabi yang ada di Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, ules sedeleng, wajahnya lihat, cari di internet, Syarif Al-Auni, Syarif Al-Abdali, wajahnya lihat, jauh beda dengan Baklawi Indonesia. Tapi turunan Wali Songo, dekatkan foto-foto turunan Wali Songo dengan keturunan Zaidiyah, dengan keturunan Musa Al-Kazim yang hari ini ada di Najaf, yang hari ini ada di Qum, sehari ini ada Bukhara. Ulesnya mirip. Ules tahu ules? Aura wajahnya mirip, walaupun kulitnya udah hitam, hidungnya udah pesek, tapi auranya itu kalau ngelihat kayak mirip, kayak saudara, itu masih terlihat nampak. Coba liatin
Misalnya ada nih Ba'lawi, kita yakini dulu sebagai turunan Nabi, fotonya juga ditaruh di tembok, liatin dengan betul-betul, baca selawat kepada Rasulullah 100 kali, liatin mukanya, liatin wajahnya betul-betul, betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fatahat qulubukum bi annahu laisa min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Liatin fotonya, baca selawat pada baginda Nabi, akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Apa cara ketiga? Tes DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, kok anaknya nggak mirip saya. Nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten, karena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung. Akhirnya anaknya mirip saya. Waduh, marah ini Bapak Surahman. Setan ini, wajahnya kok mirip Kiai Iman. Saya mau tes DNA. Bisa tes DNA di mana? Di Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, atau di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diambil itu rambutnya, ditaruh di laboratorium, punya bapaknya juga Bapak Surahman diambil. Setelah diambil, walaupun beda wajahnya ya cocok, wong orang anaknya itu mah. Cuma dia kesel aja itu istrinya pelitnya kayak setan. Misal itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Ba'lawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang, semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Bagaimana dia turunan Nabi Muhammad? Wong tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim. Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplogrupnya Nabi Ibrahimnya masih ada. Karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Itu orang Yahudinya Yahudi asli, turunan Nabi Ibrahim, itu sudah ketahuan dia saudara dengan orang-orang Al-Abdali, dengan suku-suku Quraisy yang ada di Saudi. Walaupun agamanya ini Islam, yang itu Yahudi, tetapi dari DNA sudah bisa ditemukan mereka saudara sepupu. Tapi ini Ba'lawi, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia haplogrupnya G. G ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Keturunan Nabi Muhammad hari ini harus sama haplogrupnya dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang hidup dari orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Dari kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Punya bapak kita ada, misalnya kalau kitanya 0, ini kita punya ayah ada angka 1, punya kakek ada angka 2, punya buyut ada angka 3, sampai seluruh
terus Nabi Adam semuanya ada, DNA Nabi Adam sampai ke kita, ayah kakek kita semuanya lengkap. Mereka ini ngaku keturunan orang Arab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi, tidak ada gen orang Quraisy, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Nabi Ismail, tidak ada gen Nabi Ibrahim. Lah bagaimana keturunan Nabi tapi tidak ada gen Nabi Ibrahim, tidak ada gen Abdul Muthalib, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Sayyidina Hasan? Gimana tuh? Husnudon aja sih gitu. Pengen kita husnudon, nggak bisa. Kalau mengenai masalah-masalah yang tidak ada bukti, boleh kita husnudon. Misal begini, nih ibu-ibu supaya tahu, Mang Samin ada di Jakarta. Mang Samin ini orang tulang bawang. Dia nyolong motor di Jakarta. Nyolong motor, dibawa ke tulang bawang. Orang tulang bawang taunya dia ini kerja di Jakarta, dapat duit, beli motor. Jadi itu motornya Mang Samin. Udah setahun nyantai aja, kadang-kadang ngebonceng ketua PCNU. Kemana-mana ketua PCNU dibonceng tuh sama Mang Samin. Padahal motornya dapat nyolong itu. Nah, suatu ketika Kiai Dimyati dibonceng, ketua PCNU dibonceng sama Mang Samin naik motor dapat nyuri tuh setahun yang lalu. Orang yang punya motor ngelihat, Pak, berhenti dulu Pak. Pak, maaf, ini motor saya yang hilang dulu di Jakarta. Hei, bukan, ini motor saya, kata Mang Samin. Saya dapat beli setahun yang lalu. Mana buktinya? Kata Kiai Dimyatinya sama orang yang nyegat itu. Enggak bawa Pak, BPKB saya tinggal di Jakarta. Tidak bisa, tidak ada bukti. Sedangkan yang mempunyai motor sudah 1 tahun saya bonceng terus ini sama Mang Samin, dan ini saya tahunya motor Mang Samin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku tanpa bukti. Betul enggak itu Kiai Dimyati membela Mang Samin? Betul. Kenapa? Karena orang itu tidak membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang megang motor dalam ilmu fikih sahibul yad, dialah yang mempunyai motor. Setelah 2 hari dia datang ke Kiai Dimyati. Pak Kiai, yang dibonceng oleh motor nyolong itu ada apa? Ini saya bawa BPKB-nya Pak Kiai. Kok kamu ngomongnya kayak orang Madura? Ya, saya aslinya orang Madura, adanya di Dipasena sana Pak Kiai. Coba motornya, bener motornya motor RX King. Sekarang enggak ada ya Kiai ya? Masih ada ya motor RX King tahun 2012. Coba dilihat punya Mang Samin tuh, bener RX King 2012, nomor mesin sekian. Dilihat di sini betul namanya, nama orang itu. Kiai Dimyati datang ke Mang Samin. Assalamualaikum Mang Samin. Waalaikumsalam. Mang Samin, waktu kemarin kita gaya Madura jadinya. Mang Samin kemarin itu waktu ada orang yang ngaku motor Mang Samin itu sudah datang kepada saya, dia bawa BPKB. Dan setelah saya lihat BPKB-nya betul itu motornya dia. Saya mau tanya sama Mang Samin, apakah Mang Samin punya bukti bahwa motor itu motor Mang Samin? Mana BPKB-nya? Diem aja dia, nggak mau jawab. Jawab Mang Samin, saya ini kalau membela Mang Samin hukumnya haram, karena sudah jelas ada bukti bahwa motor ini motor orang Jakarta itu. Kecuali yang kemarin waktu orang itu ngaku, orang itu nggak bawa BPKB. Yang harus dibela adalah Mang Samin. Betul apa tidak? Tapi apabila bukti-bukti sudah nyata, dan ketika ditanya dia, apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirimi surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. 1,
mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman itu ada dalilnya, mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman kemudian punya anak di Yaman, sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basrah ke Yaman bersama bapaknya, sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaulun, tidak bisa dianggap telah menjawab. Kalau menjawab itu berarti kalau jawabnya salah, berarti betul kami bukan turunan Nabi. Kalau kami tidak jawab, maka akan ngambang seluruhnya. Tidak bisa, bos. Walaupun kamu tidak jawab 12 pertanyaan saya, maka sudah jelas sayanya punya data. Satu, data bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basrah. Dua, Ahmad bin Isa tidak pernah pindah ke Yaman. Tiga, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubaid. Saya punya buktinya dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura
ules, beda dari akhlak, jauh. Terakhir dari jari, kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya. Seperti ini. Lihat, menurut Syekh Al-Muqrizi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah min naslil Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh. Coba itu, ibu, lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Dia pendukung capres ini mah. Coba nih begini nih, ininya lebih tinggi apakah ini? Tuh begitu tuh, gituin tuh, ini orang Arab bapak, min naslil Arabiyah. Ini sama, ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitabnya Imam Al-Muqrizi di abad ke-8 Hijriah. Coba lihat, Arab ini Arab ini tuh, di sama. Panjang ya. Nah, ini lihat di dalam kitab Al-Muqrizi masih berupa manuskrip. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja, hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA itu hakikatnya 100% secara ilmu DNA. Coba Neng, Arab ini Arab nih. Ini bukan begini, bukan capres, bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab apa bukan? Ini bisa dilihat dari jarinya menurut Imam Muqrizi. Bukan capres ya. Kalau capres mah, Bu, kita doa aja yang jadi, mudah-mudahan cinta ke seluruh bangsa Indo, cinta kepada terutama cinta kepada orang di Pasena, supaya masalah di sini diberesin semua, orang-orang sini dapat haknya, jalannya dibagusin. Jangan saya lagi tidur semalam di mobil sampai bangun, wah, istri saya bangun, ini jalan kok begini, berarti nong ini udah deket. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin, Rais Suriah PCNU Tulang Bawang tadi, Kiai kalau bisa ijazahkan satu wiridan agar tambak udang di Dipasena ini akan berhasil panennya dan akan maju seperti dulu, bahkan lebih maju lagi. Saya ingin kita bersama-sama membaca, saya baca, kemudian Bapak Ibu semuanya mengikuti. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah, apa yang kita hajatkan akan terkabul. Amin. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah, haral wabai al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa
المرتضى وابنهما والفاطمة dua tiga li khamsatun utfi biha haral waba الحاتمات المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. Sekali lagi li khamsatun utfi biha haral waba الحاتمات المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما والفاطمة. اللهم إني أتوجه إليك وأتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقضي لي حاجاتي يا سيدي الشيخ عبد القادر يا سيدي الشيخ عبد القادر يا سيدي الشيخ عبد القادر يا الله ببركة شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله sirrah, aku meminta agar tambah kami panennya sukses, agar empang kami subur makmur, agar ekonomi kami meningkat drastis, berikan kekayaan kepada kami, kekayaan yang akan mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum biha subhanakallahu wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil amin. Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Qabul qabul qabul. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita telah berdoa dengan izin daripada Romo Kiai Sufyan, Ketua Syuriah PCNU Tulang Bawang, dan Ketua PCNU Tulang Bawang Romo Ki Dimyati,
insya Allah doa kita untuk di Pasena, untuk kemakmuran kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau mendengar nama Dimyati, tadi saya tanya sama Kiai Suparman, Kiai ketua PC itu yang PC-nya ini siapa namanya? Katanya Yai Dimyati, langsung ngegeter, deg 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 deg. Kenapa? Karena saya punya guru yang luar biasa, Abuya Dimyati Banten. Saya memang tidak mukim di pondok beliau. Saya mukimnya di pondok pesantren Riyadul Alfiyah, kemudian mukim di pondok pesantren At-Tahiriyah. Tapi setiap malam Jumat dan malam Selasa saya ngaji di Buya Dimyati. Seorang yang wara, seorang yang zuhud, yasumud dahra. Kalau saya ngaji, saya jarang nyoret, karena indah melihat sinar wajah Abuya Dimyati Banten. Sangat sayang untuk ditinggalkan pandangan dapat melihat wajah indah yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan kepada Allah. Memandangnya saja saya merasa sudah berbahagia. Ada orang yang apabila sudah bicara baru akan ada manfaatnya. Ada orang yang apabila sudah berbuat kebaikan baru manfaatnya terasa. Tapi ada manusia pilihan Allah yang hanya dengan memandangnya kita akan merasa sudah mempunyai manfaat yang indah dari dirinya. Salah satu orang itu adalah guru saya, Abuya Dimyati. Beliau tidak pernah bicara tasawuf, tapi tasawuf itu diamalkan. Beliau ngajinya tafsir, Ibnu Katsir, Qurtubi, Mafatihul Ghaib. Beliau ngajinya fikih, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Beliau ngajinya ilmu balaghah, kitab Uqudul Juman, kitab Al-Jauhar Al-Maknun dan lain sebagainya. Tasawuf tidak pernah dikatakan, dan saya belum pernah belajar kitab tasawuf pada beliau. Saya belajarnya kitab balaghah kepada Abuya Dimyati. Tetapi tasawuf itu diamalkan dan dipraktekkan dan dicontohkan untuk para santrinya. Inilah kekasih-kekasih Allah. Hari ini di YouTube ini ngaji syarah hikam, menerangkan hikam begitu tinggi, seolah-olah dia sudah melampauinya, seolah-olah dia sudah kena hikam itu. Yang belah sini ngajinya Al-Fathur Rabbani, karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang belah sana ngajinya Minhajul Abidin, yang belah sana ngajinya As-Suhrawardi dan lain sebagainya. Tapi praktiknya tasawuf itu tidak diamalkan dan tidak dicontohkan. Berbeda dengan ulama-ulama kita, ulama-ulama yang mukhlisin, di mana tasawuf tidak pernah dikatakan, tetapi tasawuf itu dipraktikkan dan dicontohkan. Punten Buya Dimyati, mudah-mudahan saya dapat barokah dengan Romo Kiai Dimyati karena namanya sama dengan guru saya Abuya Dimyati. Saya pernah minta doa kepada Buya tanpa memohon, tanpa mengatakan, hanya minta air, dan kemudian doa itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita datang ke kiai nggak usah banyak ngomong, minta doa, yai bawa air, didoain, nggak bawa air juga, guys, udah cukup. Kalau datangnya ke dukun, dia praktek gaya-gayaan. Mbak dukun, saya ini usahanya kurang lancar Mbak dukun. Wah, ini harus beli apel jin dan harus beli kiswah Ka'bah. Apel jin gak mahal, cuma 5 juta. Kiswah Ka'bah ini hanya 10 juta. Kebetulan saya punya satu.
Akhirnya kiswahnya dia itu sebenarnya bukan kiswah, nabat peci begitu dipotong sama dia. Katanya kiswah Ka'bah. Kemudian praktek dia. Itu gayanya sahibud dukun itu. Tapi kalau kiai nggak ada gaya, makanya pada kiai orang-orang nggak sungkan-sungkan ngasihnya cuma 50.000. Kenapa? Kiai nggak pakai gaya, nggak ngasih juga, biasa-biasa aja, nggak ada gayanya. Semalam itu saya ceramah di sana, banyak yang minta air, nggak ada yang amplopin. Biasa-biasa aja karena nggak pakai gaya. Coba kalau saya pakai gaya, pasti dianya itu ngasih amplop. Ini ada pekerjaannya berat ini katanya. Tapi karena kiai itu nggak pakai gaya, makanya ngasih amplop berapa aja kitanya seneng, ikhlas. Karena keikhlasan itulah dari kedua belah pihak, doa-doa dari apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu